Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam renungan malam santapan rohani. Pada malam ini, kita akan berfokus kembali pada satu-satunya kuasa sejati di dunia, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai, tenangkanlah hati Anda dengan menarik nafas dalam-dalam. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Mari kesampingkan sejenak segala kesibukan hari ini dan tenangkan tubuh Anda. Datanglah sebagaimana adanya untuk mendengar firman Tuhan. Inilah tempat di mana Anda dapat tenang di hadapan Allah, sehingga Ia dapat melingkupi Anda dengan hadirat dan kasih-Nya yang tak terbatas. Ya Bapa, mampukanlah aku untuk datang dan merasakan damai sejahtera yang kubutuhkan di dunia ini. Apapun yang terjadi, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Keadaanku tak bergantung pada kekuatanku, tetapi kepadamu, ya Allahku. Yesaya 8 ayat 11-13 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika Ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar." Bagaimana jadinya jika Anda menemukan sebuah informasi yang menjelaskan banyak hal aneh di dunia? Misalnya, berita bahwa seseorang di suatu tempat membuat keputusan yang menyebabkan kejadian besar terjadi, seperti domino yang berjatuhan. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana membuktikannya? Dan apa pengaruhnya kelak? Tuhan memperingatkan Yesaya untuk tidak terpengaruh dengan teori konspirasi yang beredar pada zamannya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Akan tetapi, apapun kenyataannya, teori-teori itu menyebarkan ketakutan pada umat Allah dan mengalihkan perhatian mereka dari kuasa sejati di balik dunia, yaitu Allah sendiri. Mungkin ada segelintir orang berkuasa yang bisa memicu peristiwa yang berdampak ke seluruh dunia, bahkan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tapi, sekuat apapun mereka, tetap tak ada yang bisa menandingi Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah menenangkan mengetahui bahwa hal terburuk apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan yang Maha Kuasa tetap memerintah atas semuanya? Luangkan waktu sejenak malam ini untuk mengingat bahwa pada akhirnya Dialah yang memegang kendali.
Mari kita masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan nafas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Tuhan Allah, ada banyak ide dan berita aneh yang beredar di dunia ini. Terkadang, aku tak tahu apa yang harus kupikirkan. Namun, aku bersyukur karena Engkau mengingatkan bahwa Engkaulah yang berkuasa. Tuhan Allah, aku serahkan padamu orang-orang yang berkuasa dalam hidupku, pimpinanku, pemerintah lokal, dan semuanya. Aku mengingat bahwa kuasa hanya ada padamu. Hidupku aman di dalam-Mu. Pemazmur berkata dalam Mazmur 47 ayat 6-8, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Ya Bapa, aku memuji-Mu, karena Engkaulah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Siapakah yang seperti Engkau? Siapa lagi yang mengubah hati dan musim seperti Engkau? Aku tak berharap pada diriku atau kekuatan dunia, tetapi dalam Engkau, Tuhan semesta alam. Di dalam nama Yesus. Amin.